Saya Uswatun Husna, NIM saya 15160022. Saya dari jurusan Budidaya Perairan Fakultas Perikanan Universitas Abdiyatama Aceh. Saat ini saya sedang berada di Desa Lambada, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Tujuan saya berada di lokasi ini adalah untuk memperbaiki hasil tugas limnologi sebelumnya yang diampu oleh Ibu Lia Handayani, SSIMT. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan perairan estuaria dengan tema produktivitas perairan estuaria. Jadi saya akan menjelaskan sekilas tentang perairan estuaria. Jadi lingkungan estuaria merupakan peralihan antara darat dan laut yang sangat dipengaruhi oleh pasang surut, akan tetapi terlindung dari gelombang laut. Karena percampuran antara air laut dan air tawar membuat perairan ini mempunyai lingkungan yang unik dibandingkan dengan lingkungan lainnya. Keunikan yang pertama yaitu tempat bertemunya arus laut dan pasang surut yang berlawanan, sehingga membawa pengaruh besar pada biotanya. Yang kedua, tingkat salinitas di estuaria tergantung pada pasang surut air laut serta banyaknya aliran air tawar. Yang ketiga, akibat adanya pasang surut mengharuskan komunitas di dalamnya melakukan penyesuaian fisiologis dalam lingkungan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Aprilia. Saya akan menjelaskan tentang produktivitas primer di estuaria. Produktivitas primer adalah kecepatan organisme autotrof sebagai produsen dalam mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk bahan organik. Adapun organisme autotrof ini adalah tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau dapat memproduksi makanannya sendiri dalam proses fotosintesis yang terjadi di dalam kloroplas. Proses fotosintesis ini akan menghasilkan glukosa yang disimpan sebagai cadangan makanan, serta hasil fotosintesis berupa oksigen akan dilepaskan ke lingkungan yang akan digunakan oleh hewan dan manusia dalam proses respirasi. Peristiwa fotosintesis merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan ini, karena tanpa adanya fotosintesis tidak akan ada kehidupan, sebab tidak ada makanan dan oksigen. Pada perairan estuaria ini dapat kita temukan berbagai produsen primer seperti adanya fitoplankton, mangrove, mikroalga, dan tumbuhan air. Yang pertama adalah fitoplankton. Fitoplankton hidup di dalam kolom air yang hidupnya mengapung dan melayang di dalam air. Fitoplankton memegang peranan penting dalam suatu perairan. Fungsi ekologisnya sebagai produsen primer dan awal mata rantai dalam jaringan makanan menyebabkan fitoplankton dijadikan skala ukuran kesuburan suatu ekosistem. Di perairan estuaria dapat kita temukan fitoplankton dalam kelompok genera Diatom seperti Skeletonema sp, Cetaceros sp, dan Melosira sp. Namun, terdapat juga fitoplankton jenis Dinoflagellata yang tubuhnya memiliki kromatofora yang dapat menghasilkan toksin atau racun, sehingga pada saat blooming dapat terjadinya kematian pada ikan. Yang kedua, ada mangrove. Mangrove merupakan produsen primer di estuaria juga. Jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia memiliki 89 jenis mangrove. Namun, pada lokasi ini kita hanya menemukan mangrove jenis Rhizopora sp. Tumbuhan mangrove merupakan mata rantai yang sangat penting dalam memelihara keseimbangan biologi suatu perairan, seperti pada perairan estuaria ini. Selain itu, merupakan kawasan yang mempunyai tingkat produktivitas tinggi karena memperoleh bantuan
energi berupa zat-zat makanan yang diangkut melalui gerakan pasang surut. Produktivitas primer ketiga adalah mikroalga. Mikroalga adalah tumbuhan renik yang berukuran kecil yang hidupnya di dalam air. Mikroalga juga bisa memberikan sumbangan kecil terhadap produktivitas primer di estuaria ini. Jenis mikroalga yang terdapat seperti Enteromorpha sp yang merupakan alga hijau dari kelas Chlorophyceae yang habitatnya melekat pada batuan dan seringkali muncul apabila air menjadi surut. Yang terakhir adalah tumbuhan air atau disebut juga dengan hidrofit. Adalah tumbuhan yang telah menyesuaikan diri hidup pada lingkungan perairan, baik terbenam sebagian atau seluruh tubuhnya. Tentang perairan produktivitas primer yang ada di estuaria ini, Detritus juga memegang peranan penting karena dia berperan sebagai pengurai dari hasil sisa-sisa produktivitas primer tumbuhan seperti yang disebutkan tadi, sehingga dia dapat menyuplai makanan di sepanjang tahun bagi biota yang hidup di estuaria ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Risna. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produktivitas primer di estuaria. Faktor-faktornya yaitu yang pertama adalah cahaya. Cahaya merupakan energi primer bagi ekosistem. Cahaya memiliki peran yang sangat berpengaruh dalam produktivitas primer. Laju pertumbuhan maksimum fitoplankton akan mengalami penurunan jika perairan berada pada kondisi ketersediaan cahaya yang rendah. Produktivitas primer biasanya tinggi pada pagi atau siang hari, sedangkan pada malam hari produktivitas primernya menurun. Nutrien atau sering disebut juga dengan zat hara, yaitu semua unsur atau senyawa, baik dalam bentuk organik, yaitu amonia dan nitrat, maupun dalam bentuk anorganik, yaitu asam amino. Nutrien merupakan salah satu faktor yang mengontrol perkembangan dari fitoplankton, yang berperan sebagai makanan utama dari sumber daya biologi. Yang ketiga adalah suhu. Suhu sangat mempengaruhi proses fotosintesis. Kisaran suhu di perairan estuaria berada pada kisaran 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kelima adalah turbulensi dan kedalaman. Turbulensi pada perairan dapat mempengaruhi tingkat oksigen di dalam suatu perairan. Kedalaman suatu perairan dapat berpengaruh pada tingkat intensitas cahaya yang akan masuk ke dalam perairan. Yang keenam adalah berkurangnya pemangsaan. Jika zooplankton di dalam suatu perairan berkurang, jumlah fitoplankton yang ada di dalam perairan akan bertambah banyak, dan pada akhirnya akan terjadinya blooming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dara Melana. Di sini saya akan menjelaskan produktivitas yang ada di daerah estuaria, yaitu produktivitas bundar. Produktivitas bundar, kecepatan organisme heterotrof mengubah energi kimia dari bahan organik yang dimakan menjadi simpanan energi kimia baru dari dalam tubuhnya. Produktivitas bundar yang pertama yaitu zooplankton sebagai konsumen tingkat pertama. Zooplankton dapat ditemukan di dalam kolam air yang hidupnya mengapung melayang di dalam air. Zooplankton bersifat heterotrofik karena tidak dapat memproduksi bahan organik. Oleh karena itu, zooplankton sangat bergantung pada fitoplankton untuk kelangsungan hidupnya.
zooplankton merupakan biota yang mempunyai peran sangat penting di suatu perairan. Mereka menjadi kunci utama dalam transfer energi dari produsen utama ke konsumen pada tingkatan pertama dalam tropik ekologi seperti ikan. Zooplankton yang terdapat di Australia seperti Eurythemora sp, Asardia sp, dan Centrophus sp. Selanjutnya konsumen tingkat 2. Yang pertama yaitu bentos. Bentos terbagi dua, yaitu yang hidup di dalam lumpur, contohnya seperti cacing, jenisnya Margisa sp. Yang kedua yang hidup di atas permukaan lumpur, contohnya seperti siput, yaitu jenisnya Strambus sp. Yang kedua yaitu krustasea. Hewan ini memakan detritus organik untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, seperti kelompok kepiting atau Brasiura dan udang-udangan Nasiura. Selanjutnya yang ketiga yaitu merofauna. Hewan bentik bersel banyak, hidup di antara rongga-rongga butiran pasir dan dijumpai pada perairan pasang surut maupun perairan laut dalam. Contohnya seperti Copepoda dan Harpazoa. Sebagian besar hewan konsumer primer terdapat di dasar perairan, contohnya seperti delfin, kerang, dan cacing yang berada di dalam lumpur. Zooplankton hanya mempunyai peran kecil dalam rantai makanan dari estuaria diakibatkan karena adanya arus pasang surut serta kekeruhan pada air. Selanjutnya yang kedua yaitu Avertebrata. Avertebrata yang ditemukan di daerah perairan estuaria sebagian merupakan penghuni tetap dan sebagian merupakan tempat pembesaran dan bertelur, dan sebagian lagi untuk mencari makan. Yang ketiga yaitu burung. Burung laut yang datang ke estuaria hanya untuk mencari makan saja. Mungkin hanya ini yang bisa saya dan rekan-rekan saya sampaikan tentang produktivitas perairan estuaria. Saya mewakili rekan-rekan saya pamit undur diri, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.